Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak nabi sekalian, kelas 3 SD, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak nabi sekalian, hari ini materi kita adalah makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar. Sebelum kita lanjutkan ke materinya, Abi membacakan terlebih dahulu di sini surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Nah, anak nabi sekalian, di dalam surah Al-Kautsar itu terdapat perintah untuk melaksanakan sholat. Ya. Nah, Abi berharap dengan adanya materi ini kamu semakin rajin untuk melaksanakan ibadah sholat dan tidak pernah meninggalkan sholat. Karena apa? Sholat itu adalah tiang agama. Apabila tiangnya roboh, maka robohlah iman kita. Ya, hakikat sholat adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ya. Jadi kalau udah hayya 'alas shalah, maka bersegeralah kamu untuk mendirikan sholat. Jangan ditunda, supaya kita tidak terlewat dengan sholat kita. Allah telah memberikan kamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah kamu. Itu perintah dari surah Al-Kautsar. Nikmat Allah itu banyak yang sudah kita rasakan. Maka perintah Allah apa? Sholat, berkurban kamu. Berkurban itu apa? Baik harta, ya kan? Baik waktu. Tinggalkan segala sesuatu itu dan tunaikanlah sholat. Ya. Yang ketiga, sholat yang baik dan benar dilaksanakan dengan adanya syarat, rukun dan sunnah dalam sholat. Ya. Nah, syarat sholat ada dua. Yang pertama syarat wajibnya sholat, dan yang kedua syarat sahnya sholat. Syarat wajib sholat itu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat mumayyiz. Artinya apa? Telah sampai perintah kepadanya. Ya, itu dia. Yang kedua, syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu ada 5. Yang pertama, suci badan daripada hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, berdiri di tempat yang suci. Yang kelima, mengetahui waktunya sholat. Itulah syarat sahnya sholat. Ya, kalau kita sudah tahu waktu zuhur itu jam 12.15, 12.17, azan sudah berkumandang, maka berhentilah. Tapi kalau belum azan berkumandang, belum jam 12.15 atau jam 12.17, kita sholat, ya tidak sah sholat kita. Sholat apa namanya? Jadi itu mengetahui masuk waktu sholat. Ya. Nah, anak nabi sekalian, di sini akan Abi tayangkan tentang rukun sholat dan tata cara sholat. Perhatikan video berikut, kamu pahami dan kamu praktekkan di rumah. Kalau ada tugas video pembuatan untuk sholat,
maka ikuti rukun sholat supaya tidak lari daripada rukun sholat. Karena apabila rukun ini kamu tinggalkan, maka tidak salah sholat kamu. Nah, anak Nabi sekalian, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Dalam sholat juga ada rukun dan ada tata caranya. Kalau salah satu rukunnya terlewat, maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Ke-11, membaca salawat Nabi. Ke-12, memberi salam. Ke-13, tertib. Tata cara sholat. Pertama, niat. Berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Bacaan niat sholat tergantung sholatnya. Kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat. Dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Keempat, membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu membaca ta'awudz. Lalu membaca basmalah. Diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya, tidak menyambungkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan Amin. Kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian, pada saat ruku, membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketujuh, i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu, pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kedelapan, sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan. Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu, pada saat bersujud, membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kesembilan, duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian, duduk iftirosh dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha.
Lalu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. ke-10, sujud kedua. Setelah itu kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Bagaimana Nabi sekalian setelah menyaksikan tayangan video tadi, yaitu rukun sholat dan tata cara sholat, ya. Nah, semoga pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan memberi manfaat untuk Abi dan terkhusus bagi anak-anak Abi, sehingga kamu makin takut meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Salah satu kebaikan yang dihisap pertama adalah sholat. Yang dihitung pertama adalah ibadah kita sholat. Nah, anak Nabi sekalian, janganlah kamu sering meninggalkan sholat, karena sholat adalah tiang agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.